Beralih ke informasi lain, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madiun tahun 2022. Pada rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Madiun tahun 2022. Dengan memperhatikan pertanyaan, saran dan himbauan fraksi Golkar Nurani Sejahtera sekaligus fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Demokrat Persatuan, fraksi Partai Nasdem, dan fraksi Partai Gerindra, Bupati menjelaskan rincian peningkatan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang signifikan berasal dari pajak daerah yang terrealisasi 118,22%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terrealisasi 100% serta lain-lain pendapatan yang sah mencapai 114,10%. Penyumbang terbesar dari sektor pendapatan BLUD dan hasil sewa BMD. Meskipun di sisi lain ada beberapa retribusi yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan dari segi silpa sebesar 219 miliar disebabkan karena adanya surplus pendapatan sebesar 82 miliar, terdiri dari surplus PAD sebesar 47 miliar rupiah, surplus dana transfer sebesar 31 miliar rupiah, dan surplus lain-lain pendapatan yang sah sebesar 3 miliar rupiah. Silpa sebesar 219.337.965.772 rupiah 23 sen dikarenakan adanya surplus pendapatan sebesar 82 miliar terdiri dari surplus PAD sebesar 47 miliar, surplus dana transfer sebesar 31 miliar dan surplus lain-lain pendapatan yang sah sebesar 3 miliar. Sedangkan sisa anggaran belanja sebesar 137 miliar merupakan efisiensi belanja. Adapun rincian sisa belanja sebagai berikut. A. Belanja pegawai realisasinya sebesar 95,19% disebabkan banyaknya PNS yang pensiun di tahun 2022 terdiri dari gaji pokok, tunjangan serta tunjangan profesi guru yang sumber dananya dari DAK non fisik yang besarnya alokasi sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan sisi anggaran belanja sebesar 137 miliar rupiah merupakan efisiensi belanja mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Penurunan silpa dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas anggaran untuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan sektor lain diperhatikan dan ditindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai, memang melewati dan sehingga silpa sehingga tetap dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah dan segala macam. Iya, sesuai yang sudah direncanakan di anggaran sudah disampaikan. Tinggal lihat saja. Berarti kan ada beberapa poin, ya, beberapa poin, ada 4 poin yang kita sampaikan anggaran itu kita bagikan supaya sesuai dengan yang. Untuk pelaksananya tahun ini atau tahun depan? Untuk tahun ini lah. Ya pasti tahun ini. Ya, maka sudah dilaksanakan sebagian sesuai dengan yang direncanakan. Seperti itu. Dan banyak kaitan anggaran-anggaran silpa nanti, tapi juga ini nanti kita lihatlah di LDP kita, nanti kita rapat LDP dengan OPD itu, anggaran itu nanti masih sisanya itu di mana? Pokoknya jelasnya seperti itu. Harapan agar anggaran silpa ini dimanfaatkan secara maksimal seperti apa Pak dari DPRD? Anggaran silpa ini harus kita gunakan semaksimal mungkin, ya kita arahkan alihnya ke infrastruktur kita, karena infrastruktur kita banyak jalan-jalan yang masih belum sempurna itu, supaya nanti dengan masa habisnya Pak Bupati ini jalan bisa selesai. Harapan kita seperti itu juga membantu
membantu kinerja Pak Bupati ke depan yang selama dikerjakan ini. Harapannya, anggaran Silpa dapat digunakan semaksimal mungkin, terlebih infrastruktur masih banyak jalan yang belum sempurna. Diharapkan sebelum habisnya masa jabatan Bupati, jalan sudah sempurna. Tova Pradana, CTV, Madiun.